Episode sebelumnya, Ling Che terkejut. Ia bahkan tidak berusaha melawan, terlalu sibuk memproses apa yang baru saja dikatakan lawannya. Kandidat, maksudmu, proof of the glorious? Darkline menyeringai. Jadi kau tahu tentang itu. Apakah kau juga mendapatkan misi yang berhubungan dengannya? Ling Che mengingat sesuatu. Dalam kehidupannya yang lalu, hanya ada satu hal yang menarik perhatian Darkline. Proof of glorious. Jika itu memang benar, Darkline menepuk bahu Ling Che. Kau memang kandidat, tapi kau belum terbangun. Cari tahu sendiri kebenarannya. Lalu, untuk pertama kalinya, Darkline menyebut namanya. Ling Che, aku akan mengingat namamu. Ling Che mengatakan sesuatu, ingin membahas tentang pertarungan mereka, tetapi Darkline langsung memotongnya. Itu percuma. Kau tidak punya kesempatan untuk menang. Tapi, jika suatu hari kau cukup kuat, kita akan bertemu lagi. Dengan itu, ia berbalik tanpa berkata-kata lagi dan menghilang ke dalam bayangan. Ling Che hanya bisa menatap kepergiannya dengan gigi terkatup rapat. Kekalahan ini membakar semangatnya lebih dari apapun. Darkline memang kuat, tetapi Ling Che yakin bahwa dalam kehidupan ini, ia bisa lebih kuat darinya. Ia akan merebut gelar pemain terbaik di Heavenland. Kembali ke dunia nyata, Ling Che menyusun rencana. Bahkan saat ia berada di kamar mandi umum, di tengah tatapan aneh orang-orang yang melihatnya berbicara sendiri, ia tidak peduli. Hal yang paling penting saat ini adalah meningkatkan levelnya dan merekrut anggota tim yang kuat. Itu adalah prioritas utamanya. Jika di awal permainan, ia memulai perjalanan dungeon bersama Ryuko. Namun, kali ini ada sesuatu yang lebih penting. Proof of glorious. Darkline telah membuktikan bahwa ada rahasia besar di baliknya, sesuatu yang belum ia ketahui sepenuhnya. Di rumahnya, Ling Che menuangkan semangkuk besar nasi dan mulai menghitung berapa banyak yang bisa ia habiskan untuk mempersiapkan diri. Sang kakek tampak menghela napas berat, seolah sedih melihat Ling Che begitu berambisi, hingga bahkan perhitungan makanan pun menjadi bagian dari strateginya. Tapi Ling Che tidak bisa menyia-nyiakan waktu, ia harus segera meningkatkan levelnya. Saatnya untuk kembali ke dalam permainan. Ketika proses loading selesai, Ling Che mendapati dirinya berdiri di tengah kota utama Kasvado, tepat di alun-alun pusat dekat air mancur. Baru saja ia tiba, suara riang Ryuko langsung menyambutnya. Ling Che! Ling Che menoleh dengan ekspresi sedikit kesal. Ryuko tampak bersemangat, tetapi juga menggerutu. Aku bertemu dengan tim yang menolak bergabung denganku. Mereka tidak percaya berapa banyak poin yang kita dapatkan di pertempuran bulanan. Bisa kau bayangkan? Mereka bahkan tidak tahu siapa kau. Aku mencoba menjelaskan, tapi mereka tidak mau mendengarku. Ling Che menghela napas. Ryuko memang selalu banyak bicara. Jadi, kita mau kemana sekarang? Mau naik level atau belajar sesuatu yang baru? Tanya Ryuko antusias. Ling Che menatapnya sebentar sebelum menjawab. Kita sedang menunggu seseorang. Ryuko mengerutkan kening. Tiana, kalau kita bertiga menaikkan level bersama, kita pasti tak terkalahkan. Ling Che menggeleng. Bukan dia. Tiana tetap menjadi sekutu yang berguna untuk sementara waktu. Tapi orang yang mereka tunggu kali ini adalah seseorang yang lain. Beberapa jam sebelumnya, ia melangkah mendekat dan langsung berbicara. Aku sudah melaporkan ketidakhadiranmu karena alasan penting. Tiana tersenyum kecil, lalu menambahkan, terima kasih Ling Che. Untuk pertarungan di pertempuran guild bulanan kali ini. Ling Che hanya menyeringai tipis. Ini baru permulaan. Tiana masih dikuasai oleh rasa bahagia yang meluap-luap. Namun, Ling Che hanya menanggapi dengan santai, mengatakan bahwa ucapan terima kasih tidak diperlukan. Ia telah menemukan rekan dan mendapatkan apa yang diinginkannya. Masalah yang belum terselesaikan hanyalah tentang guild. Tiana takut bahwa Ling Che akan pergi, mengingat mereka sebelumnya hanya sepakat untuk penerimaan sementara dengan syarat yang mudah. Namun, Ling Che justru berkata sebaliknya. Ia membutuhkan sumber daya dari guild. Jadi untuk saat ini, ia tidak akan pergi. Ia memiliki rencananya sendiri. Tiana menarik napas lega. Hasil dari pertempuran bulanan kali ini pasti akan menarik perhatian para petinggi guild. Tetapi ia akan menghadapinya nanti. Setelah beberapa saat menunggu, ia pun bertanya apa yang sebenarnya sedang Ling Che rencanakan. Ling Che kemudian bertanya apakah Tiana memiliki kontak dengan seorang thief yang ia butuhkan. Ini terkait dengan Wasabi Man. Setelah mendapatkan informasi yang diinginkannya, Ling Che akhirnya bertemu dengan orang itu. Saat melihat Ryuko berdiri di samping Ling Che, Wasabi Man terkejut. Ia tidak menyangka bahwa Ling Che membawa anak bawang bersamanya. Sebuah hinaan yang langsung membuat Ryuko naik pitam.
Ling Che menyapa dengan tenang, lalu menjelaskan kepada Ryuko bahwa pada tahap ini mereka membutuhkan lebih banyak orang, dan kini Wasabi-man adalah wakil dari eselon ketiga. Wasabi-man mencibir dan mengatakan bahwa Ling Che tidak seharusnya bersikap bodoh. Dengan kemampuannya, ia bisa dengan mudah menjadi wakil eselon. Namun, Ling Che tidak tertarik. Bailey telah pergi, dan ini adalah kesempatan emas bagi Tiana untuk naik peringkat. Sayangnya, ia sangat sibuk. Wasabi-man pun menambahkan bahwa jika bukan karena Tiana, ia tidak akan repot-repot melakukan ini, bahkan jika ia sekarat sekalipun. Ling Che sedang mencari rekan tim untuk menjelajahi dungeon, tetapi tidak ada yang cocok di eselon ketiga. Jadi, ia meminta Wasabi-man untuk mencari orang dari eselon kedua. Wasabi-man mengatakan bahwa orang-orang ini jauh lebih unggul, baik dari segi level maupun kemampuan. Jika ia yang meminta, mungkin ia bisa membujuk beberapa orang untuk bergabung. Ia pun menghabiskan banyak waktu mencari kandidat yang cocok, dan setelah menemukan mereka, ia memperingatkan Ling Che bahwa ia tidak bertanggung jawab atas perilaku mereka. Para pemain ini sangat sombong dan memandang rendah orang lain. Tanpa statusnya, ia tidak mungkin bisa meyakinkan mereka untuk memenuhi permintaan Ling Che. Selain itu, mereka adalah para pemain papan atas dan untuk membuat mereka setuju, ia harus membayar sejumlah uang yang cukup besar. Uang yang sudah lama ia tabung. Tak lama kemudian, sebuah suara angkuh terdengar, menanyakan kepada Wasabi-man apakah dua orang di depannya adalah rekan satu tim mereka. Beberapa pemain level 9 dan 10 berdiri di sekitar Ling Che, menatapnya dengan ekspresi tidak senang. Mereka benar-benar tidak percaya bahwa mereka harus membawa udang kecil seperti Ryuko ke dalam tim mereka. Seorang gadis dari peringkat ke-9 bergabung menyatakan bahwa dungeon ini terlalu sulit bagi orang-orang dari eselon ketiga. Ryuko, meski sedikit tersinggung dengan ejekan mereka, tidak bisa menahan diri untuk terkesan dengan penampilan gadis itu. Namun, bagi Ling Che, ia hanya melihat dengan biasa. Ling Che memotong obrolan yang tidak berguna dan langsung menawarkan perkenalan singkat. Ia menyatakan bahwa kali ini, ia yang akan menjadi kapten tim. Para pemain yang baru bergabung menatapnya dengan ekspresi terkejut, lalu tertawa kecil. Bagi mereka, ini pasti sebuah lelucon buruk. Bagaimana mungkin seorang thief level 7 menjadi kapten? Pemimpin tim haruslah seseorang yang bisa memimpin dalam pertempuran dan membawa tim menuju kemenangan. Wasabi-man menengahi dan meminta mereka untuk tidak banyak bertanya. Jika ada pertanyaan, Ling Che sendiri yang akan menjawabnya. Para pemain yang baru bergabung telah menyelesaikan dungeon dengan tingkat kesulitan tertinggi bersama skuad mereka. Sementara itu, rekor untuk eselon ketiga hanyalah tingkat kesulitan menengah. Mereka berpikir bahwa lebih baik menunjuk Darkcliff, seorang pemain level 10, sebagai kapten. Darkcliff sendiri tampak setuju dengan ide itu. Namun, Ling Che dengan cepat memotong kepercayaan diri Darkcliff. Ia mengatakan bahwa jika ia bisa membawa mereka melewati level kesulitan insanity ini, maka tidak ada alasan untuk meragukannya. Semua orang menatap thief asing ini dengan ragu. Tidak ada yang menyangka bahwa situasi akan berkembang seperti ini. Wasabi-man menghela napas, meminta Ling Che untuk tidak bercanda. Ini adalah dungeon level 10. Tawaran Ling Che terlalu nekat. Darkcliff tertawa, menganggap bahwa keberanian Ling Che muncul karena kebodohannya yang tidak mengetahui dasar-dasar permainan. Selena, gadis di tim mereka, ikut mencibir. Ia mengatakan bahwa dungeon ini bahkan sulit bagi eselon pertama sekalipun. Percakapan mereka terhenti ketika seorang pemain lain tiba dan bergabung dengan kelompok itu. Ia bertanya, apakah semua orang ada di sini untuk membersihkan dungeon? Itu adalah Hammer. Darkcliff tampak terkejut dan bertanya, apa yang sedang dilakukan Hammer di sini? Pemain itu hanya tersenyum dan mengatakan bahwa ia hanya mengantar temannya untuk membersihkan dungeon. Selena dan Ryuko tampak terkesan. Pemain ini mengenakan perlengkapan emas tingkat tinggi yang sangat mengesankan. Hammer adalah seorang pemain dari eselon pertama, anggota Guild Celestial. Meskipun levelnya tidak terlalu tinggi, perlengkapannya tetap membuatnya terlihat kuat. Ling Che tahu bahwa Celestial dan Nebulus memiliki hubungan yang cukup baik. Secara umum, Celestial selalu bersikap netral. Hammer mungkin bukan petarung terkuat di eselon pertama, tetapi ia sangat antusias, memiliki banyak koneksi, dan berteman dengan banyak orang dari guild-guild besar. Wasabi-man pernah mendengar bahwa bahkan pemimpin Celestial memiliki hubungan baik dengannya. Ling Che memahami bahwa koneksi yang kuat juga merupakan bentuk kekuatan yang sangat berharga dimanapun berada.
Ling Che telah melalui semua kesulitan ini sendirian di kehidupan sebelumnya, dan kini, melihat ke belakang, ia benar-benar tidak mengerti bagaimana akhirnya bisa sampai di titik ini. Sementara itu, anggota tim lainnya menjelaskan situasi kepada Hammer, mengatakan bahwa semua ini adalah ide si Thief nekat. Hammer akhirnya memutuskan untuk bertanya langsung pada Ling Che apakah semua itu benar. Sementara yang lain merasa ini adalah aib besar bagi Nebulus, Hammer mengaku tidak tahu nama sang Thief, tetapi bertanya apakah ia memiliki metode khusus. Ling Che dengan tenang menjawab bahwa tidak ada yang terlalu istimewa dari gaya bermainnya dan menyebutkan namanya. Reaksi Hammer tidak terduga, ia langsung mengenali nama itu dari pertempuran bulanan antar guild. Semua anggota tim terkejut dan mulai bertanya bagaimana Hammer bisa mengenal Ling Che. Hammer hanya membalas dengan bertanya bagaimana mungkin mereka belum pernah mendengar nama kapten dari pasukan yang mendapat ranking nomor 1 dalam pertempuran guild bulan ini. Darkcliff yang merasa malu mengakui bahwa mereka tidak berpartisipasi dalam pertempuran bulanan, jadi mereka benar-benar tidak tahu apa-apa tentangnya. Sementara itu, Hammer terus berbicara, menceritakan semua yang ia ketahui tentang petualangan Ling Che. Ryuko kecil mendengarkan dengan penuh semangat. Akhirnya, ada seseorang yang mengagumi Ling Che seperti dirinya. Namun, ketika ia hendak menambahkan kisahnya sendiri, Ling Che buru-buru membungkamnya dengan santai berkata bahwa itu semua hanyalah kebetulan belaka. Ia meminta izin untuk bergabung dalam penaklukan dungeon. Ling Che tidak keberatan, kehadirannya bisa mempercepat proses. Ryuko, meski terus berusaha menceritakan kebenaran tentang idolanya, akhirnya menyerah karena Ling Che selalu berhasil mencegahnya. Sementara itu, Darkcliff dan Selena, yang memperhatikan reaksi Hammer, akhirnya merasa tidak perlu lagi meragukan kemampuan Ling Che. Mereka mulai mempercayainya. Setelah semua kontroversi terselesaikan, Ling Che mengaktifkan portal menuju dungeon dengan tingkat kesulitan Insanity. Sebuah notifikasi sistem muncul. Dungeon level 10, Broken Monk telah diaktifkan. Jika anggota tim menyelesaikan dungeon ini pada tingkat kesulitan Insanity dan memenuhi syarat tertentu, mereka akan menerima hadiah utama berupa Petrification Ring yang langka. Sesaat kemudian, mereka tiba di dalam dungeon. Para anggota tim langsung bertanya-tanya apakah cincin itu benar-benar ada. Ling Che hanya menjawab dengan santai bahwa setelah mereka menyelesaikan dungeon, ia hanya akan mengambil item itu, sementara sisanya bisa dibagi rata. Ling Che tahu bahwa tidak ada yang benar-benar percaya akan keberadaan cincin tersebut, tetapi mereka akan segera mengetahuinya. Untuk saat ini, yang terpenting adalah tetap waspada. Di sekitar mereka, para monster mulai muncul. Blind Monks, biksu buta level 10, berkeliaran di sekitar mereka. Namun, mereka bukan satu-satunya ancaman di dungeon ini. Di sisi lain, Death Monk, para pengikut tuli dengan level yang sama, juga berkeliaran. Monster-monster ini mungkin tampak serupa dengan makhluk level tinggi lainnya, tetapi kecerdasan buatan mereka dan energi yang mereka miliki sangat berbeda. Mereka harus berbicara dengan suara pelan, karena jumlah monster di sini sangat banyak. Salah satu yang paling berbahaya adalah Elite Silent Elder. Ryuko merasa ngeri melihat semua monster mengerikan itu. Namun, Ling Che menenangkannya dan memberinya sebuah cakar kait sekali pakai. Setiap anggota tim juga menerima alat yang sama. Mereka semua penasaran dengan tujuan alat ini. Ryuko tampak begitu bersemangat, tidak lagi merasa takut. Ia bahkan dengan penuh percaya diri, mengatakan bahwa ia ingin mengalahkan monster yang ditakuti oleh yang lain. Namun, Selena menakutinya dengan serangga. Darkcliff bertanya apa rencana selanjutnya. Karakteristik monster-monster ini telah diperkuat ke tingkat yang rusak, dan mereka jelas tidak bisa menghadapi mereka secara langsung. Ling Che menjawab bahwa memang tidak perlu. Kali ini, mereka akan menggunakan strategi permainan kelompok. Selena bertanya apakah seluruh tim benar-benar mempercayai Ling Che. Darkcliff menjawab bahwa jika Hammer percaya padanya, maka mereka pun harus percaya. Selena kemudian bertanya kepada pemain lain dari guild tentang Ling Che, dan ternyata pertempuran bulanan memang cukup membuktikan bahwa dia bukan pemain sembarangan. Namun, yang paling membingungkan Selena adalah alasan Ling Che membawa mereka ke tempat aneh ini, bahkan sampai memberikan mereka cakar kait. Sementara itu, Hammer tampak sangat penasaran dengan rencana Ling Che. Ryuko, yang terus mengamati perisai emas miliknya, mulai merenungkan perbedaan besar antara dirinya dan Hammer. Bagi Ryuko, perisai emas bukanlah sesuatu yang terlalu berharga, tetapi jika dibandingkan dengan Hammer, ia merasa lemah. Dalam pikirannya, Ryuko bertekad untuk menjadi pelindung Kapten Ling Che.
Ia tidak bisa membiarkan Ling Che menganggapnya tidak berguna. Namun, sikap Hammer yang angkuh membuat Ryuko geram. Ia tidak suka dianggap sebagai bocah kecil. Dengan penuh emosi, ia langsung menyerang Hammer dan berteriak agar ia tidak memanggilnya bocah lagi. Ryuko menegaskan bahwa dirinya adalah seorang pejuang sejati. Wasabi-man hanya tertawa, menganggap bocah itu cukup menggemaskan. Secara keseluruhan, tim yang dipilih Ling Che cukup menarik. Bahkan, Wasabi-man, seorang thief tingkat 3, tidak sabar untuk melihat strategi seperti apa yang akan digunakan Ling Che kali ini. Ling Che pun memberikan instruksi terakhir. Para pemain harus menunggu di tempat yang telah ia tandai di koordinat. Mereka tidak boleh pergi kemanapun tanpa perintahnya. Sementara itu, Ling Che sendiri akan pergi untuk memancing para monster ke dalam perangkapnya. Hammer bertanya apakah Ling Che akan melakukannya sendirian atau membutuhkan bantuan dari para warrior. Ling Che hanya menggeleng dan berkata tidak. Hammer kemudian bertanya bagaimana mereka bisa menggunakan kait dan membantu Ling Che dari posisi mereka. Namun, Ling Che tetap merahasiakan strateginya dan hanya meminta mereka menunggu kedatangannya. Wasabi-man mulai khawatir. Jika mereka harus menghadapi begitu banyak monster, mereka bisa saja dimusnahkan dalam sekejap. Apalagi, mereka masih merupakan kelompok sementara. Ling Che pun segera memberikan perintah. Semua orang harus bersiap dan mengambil posisi masing-masing. Wasabi-man hampir tak percaya dengan apa yang ia lihat. Ling Che, seorang diri, berlari di depan kerumunan Blind Monk dan Deaf Monk yang jumlahnya luar biasa banyak. Hammer tampak bersemangat melihat begitu banyak musuh, sementara Ryuko sudah berseru agar Hammer tidak menghalangi jalannya. Ling Che dengan cepat mengingatkan agar semua penyihir menyiapkan mantra slow atau mantra pengendali, berjaga-jaga jika keadaan menjadi sulit. Ling Che kemudian memerintahkan pasukan C untuk menempatkan perisai mereka di lokasi yang telah ia tandai dan memblokir jalan keluar. Tanpa ragu, mereka segera mengikuti instruksi. Kemudian, Ling Che memberi perintah kepada pasukan B dan Wasabi-man untuk segera menyiapkan crossbow mereka. Wasabi-man mengkonfirmasi bahwa ia telah siap. Para anggota kelompok takjub melihat bagaimana Ling Che berhasil menarik begitu banyak monster dan kembali tanpa terluka. Ling Che lalu memerintahkan pasukan D untuk mulai melancarkan mantra slow dan mantra pengendalian dengan selisih 3 detik. Para penyihir segera mulai melantunkan mantra mereka. Gelombang energi sihir pun mengalir ke arah gerombolan monster. Mantra pertama adalah lingkaran pelambatan magis. Begitu lingkaran itu terbentuk, semua monster di dalamnya langsung kesulitan bergerak. Para anggota kelompok melihat ke bawah, menyaksikan pemandangan yang mengagumkan. Tanah penuh dengan monster level tinggi yang kini terperangkap dalam lingkaran sihir. Darkcleave akhirnya menyelesaikan mantranya dan menunggu temannya, seorang elf, untuk menyelesaikan bagiannya. Ling Che tersenyum puas. Semua sudah diperhitungkannya dengan baik. Sekarang adalah saat yang tepat untuk melaksanakan rencana berikutnya. Pasukan B masuk ke dalam lingkaran sihir dan serang monster di depan agar mereka tetap fokus pada kalian, seru Ling Che. Wasabi-man ragu. Jika mereka melakukan itu, monster-monster itu bisa saja berbalik menyerangnya dengan kemarahan penuh. Namun, Ling Che meyakinkannya, lakukan saja, aku akan mengurus sisanya. Tanpa berpikir panjang, Wasabi-man meluncurkan serangan frontal. Begitu monster-monster mengalihkan kemarahan mereka kepada pasukan B, Ling Che segera memerintahkan mereka untuk kembali mundur ke dalam lingkaran pelambatan. Sementara itu, Ling Che menyerang monster-monster dari belakang, melancarkan pukulan mematikan. Dengan memanfaatkan kondisi medan serta strategi kombinasi serangan, pertahanan, dan mantra pelambatan, Ling Che dan timnya berhasil mengumpulkan monster-monster dalam satu tempat dan mencegah mereka menyerang balik. Pergerakan Ling Che sungguh luar biasa. Ia begitu lincah, menemukan tempat sempurna untuk menjebak monster-monster dan menghindari serangan mereka dengan mudah. Hammer tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Dalam pertempuran sengit seperti ini, Ling Che masih bisa mengatur strategi dan memberikan perintah kepada timnya. Bahkan para thief dari eselon pertama pun tidak secerdas ini. Tidak mungkin, bagaimana seorang thief peringkat bawah bisa melakukan semua ini? Gumam Hammer. Ia pun memutuskan untuk merekam setiap gerakan Ling Che. Saat itu, Ling Che memerintahkan pasukan C untuk menggunakan perisai mereka dan memblokir monster-monster yang mencoba melarikan diri. Ryuko tidak perlu diberitahu 2 kali. Ia langsung berlari dengan perisainya, siap menghadang musuh. Pasukan D segera melanjutkan dengan meluncurkan mantra eliminasi begitu semua mantra pelambatan selesai. Di tengah pertempuran sengit, tiba-tiba
Darkcliff menerima pesan dari Hammer. "Rekam pertempuran ini," perintah Hammer. "Kita harus menunjukkan ini pada Blue Cloud, pemimpin Guild Celestial." Tanpa ragu, Darkcliff segera merekam aksi Ling Che. Dalam rekaman itu, Ling Che tampak seperti pahlawan super. Ia bergerak dengan anggun di antara gerombolan monster, menciptakan pemandangan yang spektakuler. Monster-monster itu berusaha menyerangnya dengan brutal, namun Ling Che menghindar dengan mudah dan membalas serangan mereka tanpa ragu. Darkcliff terkagum-kagum. Ini adalah pertama kalinya ia berhasil membasmi begitu banyak monster hanya dalam satu serangan. Sementara itu, Selena akhirnya berhasil memulihkan mananya dan bersiap untuk bergabung kembali dalam pertempuran. Ling Che menyadari bahwa para penyihir telah berhenti menarik perhatian monster. Maka ia segera bertanya, "Pasukan C, apakah kalian baik-baik saja?" Ryuko dan Hammer langsung menjawab, "Kami tidak ada masalah. Jika monster-monster ini bisa melewati kami, para penyihir di atas akan berada dalam bahaya." Ryuko sudah menyadari hal ini, bahkan tanpa instruksi dari Hammer. Yang ia inginkan hanyalah Ling Che mempercayainya. Ia tahu bahwa para penyihir membutuhkan perlindungan. Namun, jumlah monster di medan pertempuran sangat banyak, dan mereka bisa menyerang sekaligus kapan saja. "Ling Che!" seru Ryuko, tetapi Ling Che segera memberikan perintah, "Pasukan D!" Terus lancarkan mantra eliminasi. Selena langsung bertindak, menciptakan gelombang api yang menyala-nyala, bersiap untuk menghabisi para monster. Elf di sampingnya pun segera bersiap membantu, dan pertempuran mencapai puncaknya. Upaya kolektif mulai membentuk abu di tengah lapangan, yang kemudian menghantam para monster satu persatu ke udara. Wasabiman, yang sudah berada di tempat aman, mulai menyadari bahwa ia telah meremehkan taktik Ling Che dalam memimpin. Anak itu ternyata sangat kompeten dalam menetralisir monster dan mampu bergerak di antara mereka tanpa terluka sedikit pun. Lebih dari itu, Ling Che juga masih bisa menyerang sekaligus memberikan perintah kepada timnya, sesuatu yang layak dihormati. Ryuko yang mulai lelah berdiri di tempat akhirnya memberitahu Hammer untuk beristirahat sejenak, sementara ia menangani monster yang tersisa. Ling Che dengan mudah mendapatkan kepercayaan dari rekan-rekannya dan berkat dirinya, tim mereka yang baru terbentuk dapat bekerja dengan baik. Tak disangka, dungeon dengan tingkat kegilaan seperti ini terasa lebih mudah dari yang dibayangkan bagi anggota party. Namun, Ling Che memperingatkan bahwa masih ada 2 gelombang monster lagi yang akan datang. Ia kembali berlari untuk memancing gerombolan monster lainnya sementara para penyihir harus segera memulihkan mana mereka. Tim harus bersiap karena mereka akan menggunakan strategi yang sama seperti sebelumnya. Sementara itu, di dalam Dungeon Coliseum, pertempuran sengit sedang berlangsung di antara kelompok eselon pertama dari Celestial. Sekelompok pemain telah mencapai bos utama yang bertarung dengan sangat agresif. Berkat serangan khusus yang mengurangi pertahanan, lapisan pelindung monster itu mulai menghilang, memberi kelompok mereka kesempatan untuk menghabisinya. Blue Cloud, pemimpin Celestial Guild, memperhatikan bahwa monster tersebut masih memiliki jubahnya, yang berarti rentang kemampuannya belum sepenuhnya terbuka. Salah satu anggota yang berada di belakang Blue Cloud bertanya kemampuan aneh apa yang akan digunakan kali ini. Pemain itu adalah Fallen, wakil pemimpin Celestial Guild, dan kehadirannya memberikan dukungan besar bagi Blue Cloud. Blue Cloud menjawab bahwa ia hanya sedang menguji batas kemampuannya, lalu bertanya, apakah Fallen sudah menangani segalanya? Fallen dengan santai menjawab bahwa bagi anggota eselon pertama, tantangan seperti ini hanyalah sepele. Perbedaan antara guild peringkat pertama dan kedua masih sangat jauh. Blue Cloud lalu bertanya tentang Wolfang dan Nebulus. Fallen menjawab bahwa perselisihan antar kedua guild itu belum juga mereda. Namun, terlepas dari perkembangan ini, para pemimpin kedua kelompok telah bersiap untuk mengambil tindakan lebih lanjut. Pada saat yang sama, Fallen berhasil menghindari serangan monster besar yang mencoba menyerangnya dari belakang. Detik berikutnya, ia langsung membalas dengan menusuk mata raksasa itu dengan pedangnya. Setelah serangan pertama, ia melancarkan serangan kedua yang akhirnya berhasil menghancurkan tengkorak makhluk mengerikan itu. Fallen segera menyadari bahwa ia harus segera menjauh dari raksasa yang mulai mengumpulkan energi untuk serangan besar. Sementara itu, pembicaraan tentang pertempuran bulanan antara Nebulus dan Wolfang kembali mencuat. Dalam pertempuran terakhir, 7 anggota Nebulus berhasil menghabisi puluhan anggota Wolfang, memicu kemarahan yang membara di antara para guild. Jika seseorang berani mengusik mereka saat ini, konsekuensinya pasti tidak akan berakhir dengan baik.
Namun, perhatian para pemain tiba-tiba teralihkan oleh pesan dari Hammer yang mengirimkan sebuah rekaman pertempuran. Video itu menampilkan pertarungan seorang thief dari Nebulus dalam dungeon tingkat Insanity. Blue Cloud dan Fallen langsung terhenti sejenak. Mata mereka terpaku pada adegan yang ditampilkan. Bahkan Hammer juga bertanya di chat apakah pemimpin klan pernah bertemu dengan thief sekuat ini sebelumnya. Sementara itu, gelombang baru musuh semakin mendekati kelompok Celestial. Dan anggota tim bertanya pada Blue Cloud apa yang harus mereka lakukan. Namun, Blue Cloud masih sibuk menonton video tersebut. Di dalam dungeon, Ling Che bertarung sendirian melawan monster terkuat yang mereka hadapi sejauh ini, Silent Elder. Sistem pun mengumumkan bahwa mereka telah menarik perhatian elit Silent Elder, makhluk yang sangat kuat dan berbahaya. Ling Che menyerang terlebih dahulu, tetapi raksasa itu dengan mudah menangkis serangan tersebut, lalu melemparkan Ling Che jauh ke belakang. Para anggota tim Ling Che menahan napas terpana oleh pemandangan itu. Ini adalah pertarungan yang benar-benar spektakuler. Hammer tidak bisa mempercayai bahwa ia belum pernah mendengar tentang Ling Che sebelumnya. Dengan kemampuan seperti ini, bergabung dengan guild papan atas bukanlah hal yang sulit baginya. Hammer segera mengirimkan laporan kepada Blue Cloud, mengatakan bahwa Ling Che sedang bertarung melawan Silent Elder dalam dungeon tingkat Insanity. Ia menambahkan bahwa ia telah merekam semuanya dan bahwa Ling Che tampaknya memiliki rencana yang jelas. Beberapa saat sebelumnya, Ryuko menyadari bahwa sudah waktunya untuk menjalankan bagiannya dalam strategi mereka, lalu ia segera berlari ke arah Silent Elder. Para penyihir di posisi mereka mulai berpikir apakah mereka bisa menggunakan metode yang sama untuk melawan monster ini, tetapi mereka masih ragu. Tiba-tiba, Ling Che muncul di dekat mereka dan memberitahu bahwa jangkauan pandangan elit Silent Elder sangat berbeda dengan monster biasa. Ini bukan tempat untuk DPS. Ryuko bertanya apa yang harus mereka lakukan, memperingatkan bahwa Silent Elder sedang dalam proses transformasi. Namun, Ling Che hanya tersenyum dan mengatakan bahwa tidak ada yang perlu dilakukan. Ketika kelompoknya bertanya apakah ia yakin, Ling Che menjawab bahwa dirinya terlalu cepat. Mereka tidak akan bisa mengimbanginya. Dengan keyakinan penuh, Ling Che menggenggam belatinya erat-erat di dada, lalu berkata, "Aku akan menghabisinya dalam waktu 10 menit." Dark Cliff dan Hammer terkejut mendengar itu. 10 menit? Itu mustahil. Mereka tahu bahwa terakhir kali menantang dungeon ini, para penyihir sudah bertarung selama 20 menit penuh, dan bahkan harus mengorbankan seorang tank mereka hanya untuk melumpuhkan Silent Elder dalam pertempuran jarak dekat. Namun, Ling Che hanya tersenyum kecil dan berkata, "Kalian hanya menggunakan strategi yang salah. Hancurkan kalung yang menggantung di lehernya, dan serangan sihir kalian akan mulai berfungsi." Penonton terkesima dengan informasi ini. Mereka mulai bertanya-tanya dari mana pemuda itu mengetahui hal tersebut, karena tak seorang pun pernah mendengarnya sebelumnya. Ling Che hanya tersenyum tipis dan menjawab bahwa ia membacanya di perpustakaan. Namun, kenyataannya berbeda. Ia tidak mungkin mengatakan bahwa semua ini adalah pelajaran yang ia bawa dari kehidupan sebelumnya. Selain itu, pemuda itu memiliki kemampuan combo akumulasi, jadi mereka tidak perlu khawatir. Wasabi-man memperingatkan, meski seseorang yakin akan kemenangannya, ia tetap harus berhati-hati. Dan yang pertama adalah sebuah backstab yang berhasil menghantam sebagian dari kalung Silent Elder. Saat itu juga, ingatan tentang masa lalunya semakin jelas dalam benaknya. Bagaimana ia menyerang lawannya dari titik-titik buta dengan presisi sempurna. Hammer, yang mengabadikan pertempuran itu, berkata dengan kagum, "Dia adalah thief paling gesit yang pernah kulihat." Ling Che bergerak seperti bayangan, dengan kecepatan yang luar biasa. Ia melingkari Silent Elder seperti seekor ular berbisa raksasa yang siap menerkam. Wasabi-man menanggapi, ini adalah top time. Itulah alasan Ling Che bisa memiliki teknik mikrokontrol yang luar biasa ini. Sementara itu, Ryuko, penggemar berat sang thief, mengangguk setuju. "Kapten kita memang sangat kuat. Aku akan melakukan yang terbaik untuk tetap di sisinya dan menjadi pendukungnya." Ling Che kembali melancarkan serangan, menghancurkan manik terakhir dari kalung Silent Elder. Saat itu juga, anggota timnya segera bersiap untuk melancarkan mantra kehancuran, sesuai dengan rencana mereka. Para penyihir mulai membentuk lingkaran api, menyelimuti area pertempuran dengan Fetters of the Serpent, sementara Ling Che terus menekan Silent Elder dengan serangan cepatnya. Ia menyadari bahwa untuk mengalahkan lawan ini, mereka
harus memberikan pukulan terakhir yang benar-benar mematikan. Dengan sorakan lantang, Ling Che mengaktifkan Concealment of Evil Spirit, lalu meluncurkan serangan terakhirnya, Shadow Blink, sebuah teknik pamungkas yang meningkatkan 3 kali lipat kekuatan serangannya. 1 detik kemudian, notifikasi sistem muncul. Elite Monster, Silent Elder telah dikalahkan. Hammer yang sedang merekam pertempuran itu terkejut bukan main. Namun, sebelum mereka sempat merayakan kemenangan mereka, tiba-tiba, sesosok musuh yang jauh lebih kuat mendekat dengan aura mengancam. Pertarungan mereka yang sengit telah menarik perhatian Apostate Monk level 10, sang bos dungeon yang kini telah tiba. Blue Cloud, yang mengamati dari kejauhan, tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Ia baru sadar bahwa kalung Silent Elder bisa dihancurkan agar sihir dapat bekerja melawannya. Di sisi lain, kepala klan Celestial memperhatikan dengan mata menyipit. Thief ini tahu terlalu banyak, gumamnya curiga. Ia kemudian menoleh pada Fallen dan bertanya, "Jika kau ada di posisinya, apakah kau bisa memberi perintah sekaligus bertarung seperti itu?" Fallen terdiam sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Skuad pertama guild kita hanya bisa menyelesaikan level spesial dari Apostate Monk, dan itu pun memakan waktu 1 jam. Kami harus mengandalkan beberapa kelompok untuk menahannya dan menghabisinya perlahan. Tidak terbayangkan betapa sulitnya melawan bos ini dengan cara lain. Blue Cloud mengangguk setuju. Bahkan bagi mereka, mengalahkan Silent Elder saja sudah terasa mustahil. Apalagi jika harus menghadapi bos dungeon ini dalam kondisi seperti sekarang. Kepala klan itu mendesah lalu berkata, jika kemenangan mereka tadi adalah hasil dari kemampuan anak itu, maka alasan utamanya tetaplah satu, top time. Bahkan Fallen pun mulai menyadari bahwa Ling Che bukan orang biasa. Orang-orang dengan kemampuan luar biasa sepertinya selalu menjadi terkenal. Mereka harus mendekatkan diri kepadanya. Namun, Fallen tidak bisa memahami satu hal. Mengapa seseorang dengan kemampuan sehebat itu masih berada di tingkatan ketiga? Apa yang sedang direncanakan oleh pemimpin klan? Blue Cloud lalu berkata, saat kita masuk ke dungeon lagi, Hammer harus membawa Ling Che bersama mereka. Sementara itu, Apostate Monk berdiri di tengah medan perang. Matanya menyala dengan api yang membara. Penderitaan membawa pada pelanggaran sumpah, teriaknya. Ia kemudian mengayunkan tongkat sucinya ke tanah. Gelombang energi meledak dari titik tumbukan, menyebar ke seluruh medan pertempuran. Dengan suara yang bergema seperti petir, ia menatap kelompok mereka dan berkata, "Mengapa kalian tidak berlutut kepadaku dan melupakan segalanya?" Para anggota kelompok saling berpandangan. Tidak satu pun dari mereka memahami mengapa serangan mereka tak berdampak pada musuh ini. Ini berbeda. Ini bukan level kesulitan yang sama seperti sebelumnya. Seseorang berseru, Apostate Monk, benar-benar telah menjadi gila. Kekacauan mulai menyelimuti tim. Tak seorang pun tahu apa yang harus dilakukan. Namun di tengah kebingungan itu, Ling Che tetap tenang. "Jangan panik," katanya. Selalu ada jalan keluar." Ia kemudian menarik perhatian mereka ke satu detail penting. 4 tangan sang monk. Serangan utamanya berasal dari keempat tangannya, jelas Ling Che. Jika kita bisa memotong tangan-tangannya, dia tidak akan bisa menyerang lagi. Hammer mengerutkan kening. "Kau serius? Kau ingin memutuskan bagian tubuh bos level Insanity? Kita sudah cukup beruntung bisa mengalahkannya. Jangan ambil risiko lebih besar." Namun, Ling Che tersenyum tipis. "Tenang saja, kita punya seseorang yang bisa melakukannya. Tapi nanti, untuk saat ini, aku harus masuk ke dalam pertarungan ini." Tanpa membuang waktu, Ling Che berlari ke arah bos. "Ryuko, aku butuh kekuatanmu sekarang," serunya. Ryuko tidak boleh ragu. Kali ini, Ling Che bergantung padanya, dan ia tidak boleh mengecewakannya. Ling Che berteriak kepada Wasabi-man untuk menahan bos di tempatnya. Sementara itu, Apostate Monk mengangkat keempat tangannya. Gelombang energi mulai berputar di telapak tangannya, semakin kuat setiap detiknya. "Hati-hati, dia bisa menggunakan 4 kemampuan sekaligus," teriak Hammer. Ling Che yang terus berlari ke arah musuh, tak gentar. Apostate Monk menyeringai sinis. "Menghadapiku sendirian? Sia-sia," katanya sebelum menembakkan 4 pancaran energi ke arah Ling Che. Namun, Ling Che bukan orang bodoh. Di detik terakhir, ia menggunakan Concealment of the Evil Spirit untuk menghilang dari pandangan. Apostate Monk mengerutkan dahi. Bocah licik. Tapi sia-sia. Tanpa ragu, ia mengaktifkan sihir di tangannya untuk menghentikan Ling Che. Namun, inilah yang diinginkan Ling Che. Saat bos berusaha menangkapnya, ia telah berada dalam posisi sempurna untuk melancarkan serangannya.
Sekarang, ia mengaktifkan Deadly Whirlwind, sebuah tebasan mematikan yang langsung memutuskan 3 dari 4 tangan Monk. Cairan emas memercik di udara. Bersamaan dengan itu, Ling Che berteriak kepada Ryuko. "Serang dia, tunjukkan kekuatanmu." Semua orang terperanjat. Apa yang dia lakukan, itu sama saja mengirim Ryuko ke kematiannya. Seseorang berseru, Wasabi-man pun khawatir. "Ling Che, apa kau yakin tentang ini?" Tapi Ryuko tidak mendengarkan mereka. Tanpa ragu sedikit pun, ia melesat ke arah Ling Che. Apostate Monk yang sedang marah menyadari serangan itu dan mengayunkan satu tangan terakhirnya. Namun, Ryuko lebih cepat. Dengan tinju raksasanya, ia menghantam keras tubuh sang Monk. Dasar anak inggusan, geram Monk. Namun, sesuatu yang luar biasa terjadi. Ryuko mulai berubah. Tubuhnya membesar. Matanya menyala dengan cahaya emas, dan dalam hitungan detik, ia menjadi raksasa yang setara dengan Apostate Monk sendiri. Dua raksasa itu kini terlibat dalam pertarungan sengit. Ling Che, di tengah pertempuran yang kacau, terus bergerak. "Ryuko, arahkan dia ke titik yang telah kutandai." Ryuko, meskipun sedang bertarung sengit, mengangguk setuju. Dengan segala kekuatan yang ia miliki, ia mengaktifkan Lion's Heart Shield, mengubah bahunya menjadi perisai raksasa yang diperkuat energi. Dengan tekad baja, ia mendorong sang Monk keluar dari lapangan pertarungan, tepat ke koordinat yang Ling Che inginkan. Apa dia benar-benar mendorong bos itu hanya dengan kekuatan fisiknya? Selena terbelalak. Serangan Ryuko menciptakan kolom debu dan cahaya yang menutupi seluruh area. Wasabi-man mulai memahami semuanya. Sekarang aku mengerti kenapa Ling Che membawanya. Anak ini benar-benar monster. Kekuatan luar biasa, ia menghantam Monk dan melemparkannya ke udara hingga kehilangan keseimbangan. Di tengah pertempuran, Ryuko berteriak kepada Ling Che, "Mulai sekarang, aku serahkan semuanya padamu." Sementara itu, Apostate Monk melayang di udara dengan mata terpejam. Hammer berteriak, "Jangan biarkan dia jatuh ke dalam jurang tanpa kita kalahkan. Jika itu terjadi, dia akan terlahir kembali dan misi ini akan gagal." Tapi semuanya berjalan sesuai rencana Ling Che. Tepat saat Monk jatuh, ia langsung masuk ke dalam genggaman Ling Che. Tanpa ragu, Ling Che mengaktifkan backstab dan mulai menyerang Monk secara brutal, menghabisinya tanpa belas kasihan hingga tubuhnya mulai terjun ke dalam kegelapan jurang di bawah mereka. Sambil meluncurkan serangan terakhirnya, Ling Che berkata dingin, "Pergilah ke neraka, Apostate. Nikmati waktumu di jurang ini." Saat bos level Insanity itu terus jatuh ke dalam kegelapan, Ling Che tahu bahwa waktunya untuk pergi. Ia segera mengaktifkan grappling hook untuk melontarkan dirinya ke tempat yang aman, tanpa perlu repot menyingkirkan tubuhnya sendiri. Namun, tiba-tiba, ia mendengar tawa dari belakangnya. Itu adalah tawa Monk. "Kita ini sama saja," kata sang Monk sambil jatuh ke jurang. "Kita berdua memiliki jiwa yang rusak. Secara fisik, hanya Monk yang jatuh ke dalam jurang. Tapi, secara mental, mereka berdua sedang jatuh." Ling Che sempat terdiam sejenak, tersentuh oleh kata-kata itu. Kabar tentang kemenangan mereka menyebar dengan cepat. Kini, di jalanan kota manapun, orang-orang mengenali mereka. Bahkan, para peserta pertempuran sendiri masih tak percaya dengan apa yang baru saja mereka alami. Faktanya, strategi ini sebenarnya berasal dari seorang pro player di kehidupan Ling Che yang lalu. Namun, ada perbedaan besar. Ryuko berhasil melakukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh beberapa orang sekaligus. Saat itu, Wasabi-man menyadari bahwa level Ling Che dan Ryuko telah meningkat. Namun, dengan imbalan yang cukup besar, ia akan mengampuni mereka. Sistem membagikan pengalaman berdasarkan kontribusi dalam misi, sehingga Ling Che dan Ryuko mendapatkan poin terbanyak. Sementara itu, Selena memperoleh staff Magic Damage plus 12, serta kemampuan tambahan bernama The Grieving Monk's Staff. Ryuko mendengus kesal, iri dengan keberuntungan Selena. Ia sendiri tidak mendapatkan hadiah yang cocok untuknya. Hammer lalu menyampaikan sebuah pesan. "Pemimpin kami, Blue Cloud, ingin bertemu denganmu. Mau menerima undangannya?" Markas Celestial Guild penuh sesak. Semua orang membicarakan pencapaian mereka dan peralatan baru yang mereka dapatkan. Di antara keramaian, Hammer, salah satu anggota penting Guild, mengantarkan Ling Che melalui koridor megah di dalam istana. "Bagaimana menurutmu? Guild kami punya markas paling sibuk di seluruh game ini, bukan?" tanya Hammer. Ling Che tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari nanti ia akan berada di markas besar Celestial Guild.
Bahkan setelah semua yang terjadi, ia masih menganggap dirinya hanya seorang thief kelas 3. Seseorang yang tidak akan menarik perhatian pemain papan atas. Namun, Hammer memiliki pandangan yang berbeda. Hammer menepuk pundaknya dan berkata, "Terima kasih atas kerja kerasmu, Ling Che. Jika butuh bantuan, jangan ragu meminta padaku." Ling Che mengangguk, merasa sedikit terkesan. Pemimpin Celestial Guild, Blue Cloud, adalah salah satu dari sedikit orang yang berhasil mengguncang Heavenland di kehidupannya yang lalu. Ia dikenal sebagai pemanah kejam pertama. Saat Ling Che berjalan lebih jauh ke dalam markas, ia mencium aroma ramuan aneh. Tak jauh darinya, seorang gadis berdiri menjual potion yang meningkatkan mana dan HP. Ling Che melirik Hammer. "Apakah guild sudah mulai melatih alkemis?" tanyanya. Namun Hammer tampak bingung. "Aku bahkan tidak tahu siapa yang membuat potion itu." Ling Che semakin penasaran. Di kehidupannya yang lalu, para magelah yang menjual potion, bukan alkemis. Saat itu, alkemis dianggap tidak berguna hingga 6 bulan setelah game ini dirilis, karena spesialisasi mereka belum berkembang sepenuhnya. Tapi, tiba-tiba, sebuah ingatan muncul dalam benaknya. Dulu, ada beberapa alkemis yang berhasil membuat ramuan luar biasa hingga menjadi terkenal di seluruh dunia game. Sebuah ide muncul di kepalanya. Bagaimana kalau aku melatih alkemis pribadiku? Jika ingatannya benar, ada satu pemain yang memiliki potensi besar. Seorang alkemis yang pernah menjalankan toko di Heavenland. Jika Ling Che tidak salah, nama orang itu adalah Sky Alchemist Fancraft. Mungkin sekarang dia masih seorang meja pemula. Jika Ling Che ingin melatihnya menjadi alkemis pribadi, ia harus mulai secepat mungkin. Namun, sebelum bisa memikirkan lebih lanjut, pikirannya terganggu oleh kemunculan seseorang. Wakil Kapten Celestial, Fallen, muncul di hadapan mereka. "Bagaimana kabarmu?" tanya Fallen dengan nada santai. "Sepertinya kau sedang dalam mood yang bagus, Ling Che." Hammer memperkenalkan Ling Che kepada Fallen. Ling Che pun dengan sopan menyapa sang wakil kapten. Fallen menatapnya beberapa detik sebelum berkata, "Mulai sekarang, aku yang akan membawamu ke Blue Cloud." Hammer mengangguk, memahami tugasnya telah selesai. "Kerja bagus, Hammer. Kau bisa istirahat sekarang," kata Fallen sebelum mengajak Ling Che melanjutkan perjalanan. Sebelum mereka pergi, Hammer menepuk bahu Ling Che dan berbisik, "Kalau ada waktu luang, ayo minum bersama." Ling Che tersenyum tipis. "Tentu." Saat akhirnya tiba, Fallen berkata, "Selamat datang di Celestial Guild." Saat Ling Che akhirnya berdiri di hadapan Blue Cloud, pemimpin Celestial, ia segera mengucapkan terima kasih atas undangannya. "Jadi, apa yang ingin kau bicarakan?" tanya Ling Che. Blue Cloud menatapnya dalam-dalam sebelum berkata, "Kau memimpin pertempuran di dungeon level Insanity sendirian. Menurutku, itu luar biasa. Ia tidak ingin bertele-tele. Aku ingin kau bergabung denganku." Blue Cloud mengajak Ling Che menjadi teman resminya agar mereka bisa menyerbu dungeon bersama. Kemudian, ia bertanya, "Apa kau tahu tentang dungeon level 15 yang baru, Disastrous Graveyard?" Ling Che mengingat sesuatu. Rekor tertinggi dungeon itu ada di level upper. "Butuh 2 jam untuk menyelesaikannya," gumamnya. Fallen menyeringai. "Betul, rekor itu dipegang oleh guild pertama dan belum ada yang bisa memecahkannya." Blue Cloud bertanya apakah Ling Che sanggup menaklukkan mode Insanity dari Disastrous Graveyard yang jauh lebih sulit dibandingkan Apostate Monk. Fallen segera menyadari bahwa Blue Cloud ingin menguji kemampuan si Thief, atau mungkin merasa bahwa Ling Che belum mencapai potensi penuhnya. Ling Che menatap Blue Cloud dan bertanya, "Apa kau ingin menjadi orang pertama yang menaklukkan dungeon ini dalam mode Insanity?" Blue Cloud hanya mengangguk. "Ya paham," maksud Ling Che. Ling Che lalu melirik sekilas ke arah kepala guild dan menyatakan dengan percaya diri bahwa itu bukan masalah baginya sama sekali. Namun, ia menambahkan bahwa biaya untuk memasuki dungeon itu akan sangat mahal. Jawaban Ling Che yang penuh keyakinan itu membuat Blue Cloud semakin menyukainya. Thief ini memang sangat terus terang dan langsung pada intinya. Blue Cloud menyerahkan keputusan soal komposisi tim dan atribut klasifikasi kepada Ling Che, karena dialah pemimpin tim. Ia sendiri serta Fallen juga akan ikut serta dalam ekspedisi ini. Ling Che menyetujui rencana itu. Ia sudah memiliki strategi dalam pikirannya, tetapi ada satu masalah. Ling Che belum mencapai level yang dibutuhkan untuk masuk ke dungeon tersebut. Ia membutuhkan beberapa hari lagi untuk mencapainya. Fallen dan Blue Cloud yang mendengarnya tampak sedikit terkejut. Namun mereka tidak ragu untuk menambahkan Ling Che sebagai teman. Ketiganya sudah mengambil keputusan mereka.
Ling Che kemudian meminta beberapa buku keterampilan, sesuatu yang sudah lama ia cari. Ia bersedia membelinya dengan harga yang masuk akal. Fallen bertanya buku apa yang dibutuhkan, karena mungkin saja ia bisa memberikannya secara cuma-cuma. Ling Che lalu menyebutkan daftar buku keterampilan yang ia perlukan. 2 di antaranya mudah didapat, tetapi ada satu yang cukup langka, sehingga Fallen harus meminta bantuan pemain lain untuk mencarinya. Fallen memperkirakan mereka bisa mendapatkan buku tersebut dalam 3 hari, dan Blue Cloud meyakinkan bahwa buku itu akan dikirimkan ke Ling Che secepatnya. Ling Che mengucapkan terima kasih, lalu bertanya sesuatu yang membuat Blue Cloud dan Fallen terdiam sejenak. Kalian berdua sudah mencapai level 15. Kenapa belum menjadi Awakened? Blue Cloud menjelaskan bahwa meskipun proses Awakening tampak mudah, ujian khusus untuk menjadi Awakened juga menguji tingkat perkembangan seseorang. Sebagai contoh, Darkland adalah salah satu orang paling mengerikan dalam permainan ini, dan kecepatan Awakening seseorang dapat meningkatkan peluangnya untuk menjadi pemain terkuat. Karena itu, mereka masih berusaha mencari cara untuk meningkatkan tingkat Awakening mereka sebelum benar-benar melakukannya. Ling Che tersenyum. Jadi, dugaannya benar. Selama ini, ia selalu penasaran mengapa jumlah Awakened di kehidupan masa lalunya sangat sedikit. Sekarang, ia menyadari jawabannya. Ada orang-orang yang secara aktif mempelajari cara meningkatkan Awakening sebelum benar-benar melewatinya. Kalau begitu, aku takkan mengganggu lebih lama. Aku harus pergi. Aku akan menghubungi kalian setelah aku selesai. Blue Cloud memperhatikan Ling Che saat ia pergi. Ia bisa merasakan aura kuat yang terpancar dari pemuda itu, seolah-olah kemenangan sudah ada di tangannya. Fallen juga menantikannya, bukan hanya karena ingin melihat aksi Ling Che di Dungeon Mode Insanity, tetapi juga karena ia ingin bertarung dengannya suatu hari nanti. Sementara itu, di Jalan Greyfall, perdagangan berlangsung ramai. Setiap pemain berusaha membeli barang yang mereka inginkan, tetapi seringkali harga tidak sesuai dengan harapan mereka. Di tengah keramaian, seorang pemain mengeluh kepada temannya. Kau benar, ada seorang penipu yang menjual ramuan dengan harga mahal di sini. Alchemist Fancraft, gadis pemilik toko ramuan itu, menatap mereka dengan tajam dan berkata, "Kalau kalian tidak mau membeli, silakan pergi." Si pemuda mencibir. Fancraft, nama yang aneh. Ramuannya mahal dan tidak berguna. Apa kau datang ke Heavenland hanya untuk menjadi bahan tertawaan? Tak cukup sampai di situ, ia mulai merendahkan gadis itu, menyebutnya penipu kecil yang hanya ingin menguras uang orang lain. Ia bahkan mengejek bahwa gadis itu mungkin sebenarnya seorang pria tua di dunia nyata. Fancraft menahan amarahnya dan membalas, "Kalian bahkan belum pernah mencoba ramuanku, jadi berhentilah mengeluh tanpa alasan." Namun, pemuda itu menyanggah. "Beberapa hari lalu, temanku membeli 1 botol dengan harga 1 koin perak. Apa yang ia dapatkan? Ramuan biasa dengan atribut acak, bahkan bisa memberikan debuff. Kau menipu orang-orang yang tidak tahu apa-apa." Ia terus menghina Fancraft, menyebutnya penipu kelas teri yang hanya mencari keuntungan dari kebodohan orang lain. Fancraft tidak tinggal diam. Ia melipat tangannya dan menantang, "Kalau kau tidak takut, silakan coba sendiri." Namun, pemuda itu hanya tertawa. Ia mengingat bagaimana pelanggan yang mengeluh sebelumnya langsung diusir oleh penjaga kota. Ia melirik ke belakang, dan benar saja, seorang penjaga bersenjata pedang perak sedang berpatroli. Jika mereka membuat keributan, mereka akan langsung ditangkap. Pemuda itu tersenyum licik. "Tidak masalah. Jika balas dendam kita terlihat seperti kecelakaan, kita tidak akan mendapat hukuman." Ia memberi isyarat kepada temannya, lalu pura-pura tersandung dan mendorong rak ramuan di toko Fancraft. Semua botol ramuan pecah berantakan di tanah. Para pemain lain tertawa sinis melihat kejadian itu. Pemuda itu berpura-pura terkejut dan berkata keras-keras, "Maaf, itu tidak sengaja." Sambil tertawa, mereka segera pergi, meninggalkan Fancraft yang hanya bisa menggertakkan giginya dengan marah. Para pemain lain yang melihat insiden itu hanya menonton dengan puas, menikmati kehancuran toko kecilnya. Namun tiba-tiba, seseorang berdiri di sebelah gadis itu dan mulai membantunya mengumpulkan sisa ramuan yang masih bisa diselamatkan. Orang itu adalah Ling Che. Sambil mengamati pecahan botol yang berserakan, Ling Che mengulang perkataan si pemuda barusan, "Ramuan dengan atribut acak tidak ada gunanya?" Ia tersenyum tipis. "Kalau saja ramuannya memberimu keuntungan, ceritanya pasti akan berbeda. Tapi, kalau 1 koin perak itu memang sedikit mahal,
Gadis itu menatap Ling Che dengan serius sebelum akhirnya berbicara. Suaranya tegas, namun tersirat sedikit kelelahan di dalamnya. Aku menghabiskan seluruh energi dan waktuku untuk ini. Itu sebabnya harganya tinggi. Selain itu, bahan-bahan yang kubutuhkan jauh lebih mahal daripada yang biasa digunakan. Ia menunduk sejenak sebelum melanjutkan dengan nada lirih. Aku bahkan tidak bisa membuat ramuan biasa. Aku tidak suka bertarung, dan satu-satunya hal yang aku kuasai hanyalah menciptakan campuran alkimia. Jadi, aku tidak punya pilihan lain. Ling Che menatap gadis itu dengan penuh perhatian. Di kehidupan sebelumnya, ia tidak pernah melihat seorang alkemis langit bernama Van Craft. Nama itu selalu terdengar seperti nama seorang pria tua, sehingga Ling Che membayangkan sosok seorang Silent Elder berjubah panjang yang menghabiskan waktu di laboratorium alkimia. Namun, kata-kata gadis ini telah mengubah perspektifnya. Tidak bisa membuat ramuan biasa? Itu berarti eliksir yang ia ciptakan berbeda dari yang lain. Eliksirnya memiliki atribut yang jauh lebih kuat dari ramuan biasa. Ling Che akhirnya menyadari kebenaran yang tersembunyi. Dialah alkemis langit yang sesungguhnya. Tak heran jika semua guild berebut ingin merekrutnya sebagai super alkemis mereka. Ling Che menatap gadis itu lebih dalam dan bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. Kau belum bergabung dengan guild manapun. Gadis itu masih sibuk mengatur botol-botol kecilnya sebelum akhirnya menjawab dengan nada datar. Tidak ada yang mau merekrut seorang penyihir yang bahkan tidak tahu efek dari ramuan yang ia buat. Ia menghela napas pelan sebelum menambahkan. Tapi tetap saja, terima kasih atas bantuanmu. Ling Che menyipitkan matanya. Ada sesuatu yang tidak biasa dari gadis ini, maka ia pun mengajukan satu pertanyaan lagi. Kau punya kemampuan atau atribut unik, bukan? Sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain? Seketika, gadis itu terdiam. Matanya menatap Ling Che dengan ekspresi yang sulit diartikan. Ada kejutan di sana, tetapi juga kewaspadaan. Bagaimana kau tahu? Di tempat lain, Ryuko sedang membantu Tiana berbelanja. Seperti biasa, mulutnya tidak pernah tertutup, terus-menerus menceritakan petualangan terbaru Ling Che dengan penuh semangat. Sambil tersenyum, seorang pramusaji mendekati Tiana dan berkata bahwa pencuci mulutnya telah siap. Mata Tiana berbinar-binar. Makanan di Heavenland ini memang luar biasa, serunya gembira. Ia menoleh pada Ryuko dan menatapnya dengan penuh kekaguman. Dan kau juga luar biasa, kau sangat kuat. Ryuko, yang memang suka dipuji, tersenyum lebar dan berkata dengan penuh percaya diri, tentu saja, aku akan menjadi lebih kuat lagi di masa depan. Namun, keceriaan mereka terhenti mendadak saat mereka mendengar suara Ling Che dari kejauhan. Tiana menoleh ke arah suara itu dan matanya langsung membelalak saat melihat seorang gadis kecil di samping Ling Che. Ling Che menyeringai santai dan memperkenalkan gadis itu. Ini seorang penyihir dengan julukan Van Craft. Gadis itu menunduk dengan sopan, namun Ryuko langsung menunjukkan ketidaksukaannya. Tanpa ragu, ia berkata dengan nada sinis. Nickname-mu terdengar seperti nama orang tua. Van Craft hanya mengangkat bahu. Aku memilihnya karena alasan pribadi. Tiana mendekati Ling Che dan menatapnya tajam sebelum berbisik. Jadi, ini gadis kecil yang kau tulis dalam surat, anggota barumu? Ling Che mengangguk santai. Tiana terdiam sesaat sebelum menghela napas panjang. Ling Che, kenapa semua orang yang kau temukan selalu anak kecil? Pertama, Ryuko bisa berubah menjadi raksasa, dan sekarang ada seorang gadis kecil yang bahkan baru level 3. Apa kau punya semacam fetish terhadap anak-anak? Tanyanya dengan nada menggoda. Ling Che tertawa kecil. Alih-alih menjawab, ia menoleh ke Tiana dan bertanya, bisakah kau membantu meningkatkan level Van Craft? Tiana mengangkat alis, tetapi tetap menurut. Ryuko, yang masih penasaran, mendekati gadis itu dan bertanya, apa yang kau bawa di dalam tas itu? Van Craft menatapnya dan menjawab santai. Dalam perjalanan ke sini, Ling Che berjanji akan memberiku tempat dan dana untuk mengembangkan obat-obatanku. Ling Che mengangguk. Benar, tapi levelmu masih terlalu rendah. Itu akan menghambat efisiensimu. Jadi kita harus meningkatkannya dulu. Tiana setuju untuk merawat Van Craft, dan Ling Che menyerahkannya kepadanya dengan penuh rasa terima kasih. Saat Ling Che hendak pergi, Van Craft tiba-tiba menghentikannya. Apa yang kau katakan tadi? Benar, matanya penuh dengan keraguan. Ia tidak percaya bahwa suatu hari nanti ia bisa menjadi alkemis terbaik di Heavenland. Namun, Ling Che menatapnya dengan yakin dan berkata, percayalah, kau pasti akan menjadi alkemis terbaik di game ini.
Setelah itu, ia mengaktifkan teleporter dan menghilang dalam sekejap. Ryuko masih terlihat ragu dan bertanya, apa gadis itu benar-benar sekuat itu? Ling Che tersenyum. Dia sangat berbakat, sehebat dirimu. Dia juga memiliki energy blessing. Ling Che mengatakan, itu adalah berkah yang sangat langka untuk seorang alkemis. Namun, sekarang tujuan mereka jelas. Ibu kota sihir, Hades. Ling Che berencana meningkatkan levelnya ke-12 di sana. Tak ada waktu untuk ragu. Petualangan mereka baru saja dimulai.